Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini saya akan memberikan salah satu informasi menarik dari hasil pertemuan Persatuan Perguruan Tinggi Swasta ya dengan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi dalam beberapa hari yang lalu. Ini semestinya sudah saya sampaikan beberapa minggu kemarin ya, tetapi baru saya sampaikan pada video kali ini karena ada beberapa video yang harus saya utamakan dulu untuk saya submit ya. Nah, jadi secara garis besar apa sih sebenarnya isi yang disampaikan oleh Persatuan Perguruan Tinggi Swasta dengan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi? Mau tahu informasinya lebih jelas? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Baik Bapak Ibu, nah tentu Bapak Ibu dosen itu penasaran apa sih sebenarnya yang disampaikan oleh Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia itu dengan melakukan perkumpulan atau pertemuan ya dengan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Profesor Satrio Sumantri itu, di mana acara ini yaitu terkait dengan pertemuan APB atau APB PTSI dan Mendikti Saintek, Dirjen Dikti dan staf khusus Menteri terkait dengan tanggapan terhadap Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 dan kebijakan terkait dengan PTS yang dilakukan pada tanggal 16 Januari 2025 ya di Gedung D lantai 18 Gedung Kemendikti Saintek Jakarta ya. Jadi agenda rapatnya itu yaitu terkait dengan diskusi tentang Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023. Kalau Bapak Ibu bingung itu membahas tentang apa sih? Jadi Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 itu khusus membahas tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi gitu ya. Jadi sepertinya perguruan tinggi swasta itu masih aja berkutat dengan penjaminan mutu ini ya. Jadi kita sudah kalah jauh berpuluh-puluh tahun dengan dengan pendidikan atau dengan PTN-PTN ya. Kita belum bisa akan menyamai mereka gitu. Meskipun sebenarnya kalau kita tarik ke belakang sejarah awal lahirnya PTS itu kemudian waktu itu PTS itu lebih superior daripada PTN gitu. Nah, kemudian ada tanggapan dari anggota APBPTSI, kemudian respon dari Menteri Pendidikan dan kebijakan baru terkait dengan pendidikan tinggi gitu ya. Nah, secara garis besar saya tidak akan menyampaikan secara full dari apa yang disampaikan di sini, jadi hanya cuma penyampaian secara garis besar saja dari notulen rapatnya. Jadi penyampaian tanggapan itu adalah yang pertama tentu yang dibahas yaitu tentang Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023, di mana itu yang berkaitan tadi dengan penjaminan mutu pendidikan tinggi. Nah, itu terutama akses untuk fasilitas PTS itu harus diperluas. Nah, seperti apa? Salah satunya yang dibahas akses dengan fasilitas PTS itu adalah di mana akses PTS itu untuk mendapatkan mahasiswa itu sangat dibatasi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah ya yang merugikan PTS sendiri. Jadi kalau kita lihat ya, sepertinya pendidikan di Indonesia ini tidak akan pernah maju karena PTS sama PTN itu tidak pernah akur. Nah, sesama PTN pun juga tidak pernah akur. Sesama PTS pun juga tidak pernah akur. Itu kalau kita buka-bukaan ya. Semacam itu. Jadi, kenapa akses fasilitas PTS itu dipersempit? Karena kebijakan pemerintah yang dibuat misalnya terkait dengan penerimaan mahasiswa baru. Nah, sepertinya PTN itu tidak puas hanya dengan melakukan satu jalur gitu. Jadi kalau misalnya sudah jalur A, jalur B, terutama ada jalur mandirinya yang bukanya itu mungkin tidak pernah terbatas. Kemudian tidak puas dengan jalur itu, mereka membuka misalnya dengan universitas-universitasnya di daerah-daerah gitu. Jadi ini juga yang menjadi kemudian PTS-PTS itu tidak bisa bergerak secara leluasa semacam itu. Nah, kemudian
tidak puas dengan jalur-jalur yang lain, kemudian PTN itu juga bahkan membuka jalur RPL namanya gitu ya, dan itu sudah beberapa yang saya ketahui hal tersebut. Nah, ini yang menjadi perhatian oleh Persatuan Badan Asosiasi ya Perguruan Tinggi Swasta itu, bahwa sepertinya dengan adanya Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 itu tidak ya membuat gerakan PTS itu secara fleksibel gitu ya. Kemudian rekomendasi regulasi tentang SN-Dikti dan SPM Dikti sebaiknya tidak digabungkan gitu ya. Nah, fungsi SPM Dikti itu diperluas untuk mencangkup evaluasi pembukaan program studi ya. Kemudian pengembangan fasilitas penelitian di PTS dan pemberian tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan guru besar dan lain-lain, yang dimana ini isunya itu akan dibebankan kepada PTS gitu ya. Sepertinya agak sedikit ini juga menimbulkan kekhawatiran kalau kemudian pemberian tunjangan profesi, terutama pemberian kehormatan guru besar, itu yang isunya yang saya tahu, yang saya dengar semacam itu ya. Mudah-mudahan ini tidak benar ya. Kemudian status akreditasi itu perlu disesuaikan dengan kebijakan baru. Kemudian tanggapan dari anggota ABPP TSI NTB dan Sumatera itu, persaingan dengan PTN terkait pembukaan program studi itu sulit karena masalah standarisasi itu jelas ya. Jadi saya juga bingung ya, kenapa kalau PTN itu dengan mudah membuka program studi baru, sedangkan PTS itu sulit gitu ya. Kenapa demikian? Ini berdasarkan cerita ya dari salah satu petinggi PTS yang saya kenal ya, di mana di kampusnya itu mau membuka jurusan arsitek kalau nggak salah sama sipil, itu sudah lebih dari 6 tahun itu belum ada kabar sama sekali, bahkan mungkin tidak disetujui gitu. Tetapi ketika PTN itu buka jurusan baru ya, misalnya jurusan apa gitu ya, itu nggak hitungan tahun itu langsung keluar izinnya gitu. Saya juga bingung ini, kenapa kok sampai sebegitunya dibeda-bedakan antara PTN dan PTS di negara kita ini gitu ya. Padahal kita itu sama-sama dituntut untuk ya menghasilkan generasi-generasi penerus bangsa gitu ya. Terlepas dari generasi yang dihasilkan itu adalah koruptor gitu ya, yang banyak dihasilkan dari, mohon maaf, dari PTN gitu. Nah, itu saya juga bingung dengan hal tersebut. Jadi seperti yang saya sampaikan, bahwa sepertinya pendidikan di Indonesia itu tidak akan pernah maju kalau sesama PTN dan PTS saja itu masih selalu berantem gitu ya, ribut gitu. Kemudian untuk yang Jawa Barat, administrasi dan operasional itu perlu disederhanakan. Ya, ini jelas ya, karena di PTS itu apa-apa itu fight-nya by personal gitu. Bukan kalau di PTN itu itu mungkin ada yang mengurusi gitu ya. Ini berdasarkan informasi yang saya dapatkan ya. Jadi ya saya mungkin akan juga dihujat ini di kolom komentar, selalu membanding-bandingkan, karena memang kita itu tidak pernah akur gitu ya. Kemudian di Jawa Tengah itu pentingnya menciptakan inovasi dan kolaborasi antara PTS dan PTN. Ini juga penting karena di industri-industri itu lebih percayanya kepada PTN gitu. Nah, lalu bagaimana sebenarnya respon dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dalam hal ini adalah Profesor Satrios Mantri itu? Penyesuaian regulasi yang sedang dilakukan itu termasuk dalam revisi Permen 44 dan 53 ya. Permen 44 itu yang membahas tentang tentang tunjangan dosen, tentang yang sempat ditarik itu loh Bapak Ibu, saya sampai lupa lagi. Kemudian ada yang Permen nomor 53 ya. Kemudian kebijakan untuk PTS itu memberikan kewenangan dan otonomi lebih luas agar PTS itu dapat berinovasi secara mandiri. Ini akan menjadi pertanyaan besar ya, karena tidak semua PTS itu memiliki kecukupan anggaran untuk melakukan inovasi secara besar. Sedangkan support dari pemerintah itu lebih banyak didukung kepada PTN-PTN gitu ya. Bagaimana kita bisa melakukan inovasi secara mandiri kalau anggaran saja untuk PTS itu ya itu sudah terpotong besar-besaran. Kenapa sudah terpotong besar-besaran? Ya, seperti kita ketahui ya, kita tidak perlu munafik gitu ya, bahwa
sumber penghasilan utama dari PTS itu sebagian besar itu dari mahasiswa gitu ya. Semakin banyak mahasiswanya, maka mungkin akan lebih survive itu PTS-nya. Tetapi saat ini itu sepertinya sulit untuk kalau kita berbicara tentang survive-nya di PTS gitu. Nah, fokus PTS itu diarahkan pada kontribusi kepada masyarakat. Kemudian mengakomodir masyarakat sekitar, bukan hanya peringkat atau pemeringkatan. Tidak akan lagi ada pemeringkatan perguruan tinggi di Indonesia gitu ya. Kemudian PTS itu harus mempunyai uniqueness ya, atau keunikan gitu. Ya, saya kira bukan hanya PTS saja yang harus memiliki keunikan, tapi PTN pun itu juga harus memiliki keunikan. Ya, kita bandingkan saja ya dengan, nggak usah terlalu jauh lah, negara-negara Asia Tenggara saja, kita itu untuk yang PTN itu berada di urutan keberapa gitu ya, untuk bisa meyakinkan bahwa orang-orang luar negeri itu mau lebih banyak kuliah di Indonesia gitu. Kemudian berkaitan dengan akreditasi, tidak lagi diwajibkan bagi PTS yang masih berkembang ya. Harapannya seperti itu, jadi tidak diwajibkan. Kemudian akreditasi itu difokuskan untuk peningkatan mutu di tingkat internasional. Ini menjadi pertanyaan besar ya, terutama pada poin 1. PTS yang dikategorikan masih berkembang itu seperti apa kategorinya? Karena belum ada bakunya gitu ya, aturan bakunya gitu. Kemudian bagi yang menghendaki akreditasi silakan diajukan, tetapi bukan wajib ya. Jadi nantinya prinsip akreditasi bagi PT itu hanya 2, yaitu akreditasi dan belum terakreditasi. Nah, kalau dengan pernyataan bagi yang menghendaki akreditasi, silakan diajukan. Ya, kalau menurut saya kebanyak PTS yang tidak akan mengajukan akreditasi, gitu ya. Karena dia tahu betul bahwa ribetnya mengurusi akreditasi di Indonesia itu untuk perguruan tinggi itu sangat sulit gitu. Nah, dengan terkait dengan hal tersebut ini ya sulit juga sebenarnya, ya. Kemudian penyesuaian rasio dosen. Nah, ini kenapa sih di Indonesia itu selalu harus berbicara tentang rasio dosen? Kenapa kok tidak seperti kayak universitas-universitas di luar negeri itu yang tidak berbicara tentang rasio dosen? Mau dosenmu 100, kemudian mahasiswamu cuma 10 ya. Di luar negeri tidak pernah berbicara tentang rasio dosen gitu ya. Jadi kebijakan baru itu akan mendukung rasio dosen yang ideal di PTS gitu ya. Kenapa saya bilang kenapa di luar negeri itu tidak pernah berbicara tentang rasio dosen dan mahasiswa? Jadi begini. Saya banyak bercerita dengan teman-teman dosen, teman-teman dosen yang kuliah di luar negeri. Kemudian saya banyak berkomunikasi dengan profesor-profesor dari Indonesia yang tidak balik ke Indonesia, ya, untuk mereka tetap bertahan untuk mengajar di sini. Dimana untuk rata-rata ya, ini kebanyakan setelah saya melakukan komunikasi itu di luar negeri itu. Proses belajar mengajarnya itu dihitung dalam satu semester itu hanya cuma 8 jam untuk S1, S2, S3 gitu. Jadi profesornya dalam satu semester itu mereka hanya cuma memiliki kewajiban untuk mengajari mahasiswa S1, S2, dan S3 itu hanya cuma 8 jam gitu. Meskipun di situ tertulis bahwa satu SKS itu katakanlah 50 menit, tetapi kenyataan di lapangan tidak seperti itu. Maka mereka itu lebih banyak hanya mata kuliah tertentu itu yang dikuliahkan secara full gitu ya. Gitu. Tetapi terlebih dari itu coba bayangkan ya. Dalam satu departemen profesornya hanya cuma 8, kemudian harus mengurusi ratusan mahasiswa dari S1, S2 dan S3. Kan berarti rasio dosennya kan sudah tidak sehat kalau kita mau berbicara tentang rasio dosen dan mahasiswa gitu ya. Sehingga mereka tidak pernah membicarakan tentang rasio dosen dan mahasiswa. Kemudian diharapkan bahwa rasio dosen dan mahasiswa itu tidak lagi relevan ya, tidak relevan lagi. Nah, penekanan itu mutu bukan sekedar pemenuhan standar tetapi pemenuhan janji pada lulusan. Nah, bagaimana dengan kebijakan baru? Nah, kebijakan baru terutama dengan beban kerja dosen ya. Ini yang sempat ramai juga ya di kolom komentar saya, sepertinya BKD-nya belum terbayarkan. Saya belum bahwa ada administrasi akan dibuat lebih sederhana, kemudian ada tunjangan kinerja dosen itu berdasarkan pada Undang-Undang ASN, di mana PNS, tenaga pendidik, mendapatkan gaji dan tunjangan kinerja ya yang ada di PTS ya. Kemudian dosen PNS, non-PNS memerlukan sertifikasi dosen yang kedepannya akan diterbitkan secara otomatis jika kriterianya tetap terpenuhi gitu.
Kemudian penyesuaian untuk gaji, tunjangan profesional, dan penghargaan profesi sedang dirancang. Berikutnya itu adalah regulasi dan isu terkait dengan SDM. Ini regulasi itu perlu diminimalisir untuk meningkatkan fleksibilitas bagi PTS. Nah, isu PTS yang mendanai pengembangan SDM sering kehilangan tenaga kerja karena mereka pindah ke PTN. Nah, langkah yang diusulkan itu adalah menanamkan moral untuk mempertahankan SDM, kemudian melakukan revolusi SDM secara bertahap. Nah, ini juga sepertinya ya sulit kalau kenapa kemudian dosen-dosennya pindah ke PTN gitu ya, karena memang sudah sejak lama ya sepertinya pemerintah itu tidak membuat program lagi dosen-dosen PNS itu untuk dipekerjakan di PTS gitu. Sehingga kalau semuanya itu PTS yang ini mereka sudah mendidiknya dengan baik, kemudian dosen-dosennya pindah gitu ya. Ya, saya juga tidak tahu siapa yang harus disalahkan di sini gitu. Kemudian mengevaluasi dosen PTN yang kelebihan kuota gitu. Artinya ya kalau misalnya kelebihan kuota itu mau dikemanakan. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah hijrah dosen PTS ke PTN. Itu akan dilakukan berbagai penerbitan gitu ya Bapak Ibu. Kemudian ada IKU, akan diadakan penyempurnaan khusus untuk institusi. Kemudian BKD itu akan dilakukan pembaruan aturan yang tidak memberi beban berat administrasi bagi dosen. Kemudian itu ada Serdos, akan diberlakukan secara otomatis, tidak melalui proses yang panjang dan memberatkan. Kemudian ada kapal untuk Kerup PTN untuk PMB ya, di mana Bapak Menteri dan akan mengingatkan kepada PTN dalam penerimaan mahasiswa baru supaya tidak mematikan PTS. Harapannya seperti itu ya, tapi coba kita lihat kenyataannya seperti apa, saya tidak tahu. Kemudian pertemuan rutin dengan Dirjen Dikti, di mana pertemuan rutin dengan Dirjen Dikti, Pak Menteri itu mempersilakan ABP PTSI ini untuk secara rutin dan reguler mengadakan rapat dengan Dirjen Dikti dan ABP PTSI. Nah, itu adalah secara garis besar Bapak Ibu isi dari notulen rapat yang disampaikan dari pertemuan Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia. Nah, saya tidak bisa membacakan secara full ya karena banyak ya, 10 halaman, jadi jangan terlalu panjang juga gitu ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti akan kita ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.